Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekia Febriana, NPM 2022 43570043. Baik, di sini saya akan mensimulasikan program saya terkait tugas akhir saya di Universitas Indra Prasta. Eh, Program ini terkait dengan sentimen analisis ulasan eh, Tokopedia menggunakan SPM. Untuk aplikasinya, saya menggunakan base Python dan framework web servernya menggunakan Plus app. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya untuk menjalankan aplikasinya. Eh, kita cukup setelah setelah masuk ke dalam folder directory project saya, saya langsung mengaktifkan webnya ya. Untuk mengaktifkannya cukup masuk ke dalam activate ke environment-nya dengan menggunakan command environment script activate. Setelah itu, setelah kita masuk ke environment, lalu kita menjalankan webnya dengan dengan command yaitu plus run. Oke, eh, tampaknya website sudah berjalan. Langsung saja kita copy untuk di web browser. Oke, baik. Setelah berjalan berhasil web servernya, lalu muncul aplikasi Tokopedia Reverse ini yang saya telah buat ya. Ini adalah halaman login. Masukkan loginnya. Oke, di sini ada beberapa menu terkait analisis sentimen ini. Ada 7 menu ya. Ada menu review, text processing, modeling, conversion metric, visualisasi, analisis sentimen atau predik analisis, dan logout. Jadi aplikasi ini eh, yaitu menampilkan klasifikasi ulasan yang berada di Google Play Store. Datanya saya ambil, nanti saya olah melalui tahapan-tahapan untuk tahapan-tahapan untuk analisis. Tahapan analisis ini terdiri dari text processing, yang dimana text processing ini ada beberapa proses lagi. Terus kemudian ada modeling. Modeling ini nanti akan dia tampilkan klasifikasi resultnya. Terus ada conversion metric dan ada visualisasi. Baik, kita jelaskan satu-satu ya. Jadi di sini ada menu review. Review di sini ini data yang sudah diambil oleh aplikasi saya dari menggunakan Google Scraper API ya, dari Google Play Store. Ini hasilnya sebanyak 1000 ulasan, yang dimana saya mengambil data ulasan ini dari tanggal 1 April sampai 30 April. Jadi cuman rentangnya itu hanya 1 bulan. Yang dimana eh, bak dia mengambil data berdasarkan skor juga ya, maksudnya skor yang ada di ulasan itu. Ini totalnya, data-datanya kita lihat yang terakhir itu di 1000 ulasan ya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data ini, kita akan melakukan proses tag processing ya. Tag processing itu mungkin kita mungkin istilahnya apa ya? Istilahnya itu kayak pembersihan data atau normalisasi data. Ada beberapa tahapan-tahapannya. Kita lanjut ke menu text processing untuk memprosesnya. Yang pertama, dari hasil kita mendapatkan data tersebut, eh, kita mendapatkan hasil yang sudah di clean atau dibersihkan reviewsnya. Jadi ini yang sebelah kanan ini originalnya ya, yang kita dapatkan tadi di reviewsnya. Terus yang sebelah kiri ini yang udah dibersihkan, cleaning text. Jadi untuk cleaning text itu dia ada beberapa proses kayak menghapus simbol, kayak menjadi huruf kecil semuanya,
terus menghapus angka, menghapus koma, titik, gitu kan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita contoh yang dua ya. Sorry, yang poin tiga nih. GG pakai APK ini. Ini hasilnya, ini sebelumnya itu pakai caps lock semua ya. Jadi di sini jadi kecil semua. Terus ada yang di review originalnya itu pakai emoticon. Sekarang yang hasil dari cleaningnya menjadi kosong ya, jadi terhapus kalau yang untuk simbol karena memang ulasannya hanya simbol semua, jadi terhapus semua. eh Finally, secara cleaning text dari 1000 ulasan setelah di cleaning text menjadi 993 ulasan ya. Berarti ada 7 ulasan yang di delete karena mungkin menggunakan simbol semua ya. Selanjutnya kita proses ke tokenize. Dari hasil cleaning nanti dirubah ke tokenize. Hasilnya seperti ini. Jadi dibuatkan sekat-sekat ya di perkatanya gitu kan. Ini masih sama yang nggak ada perubahan, totalnya ada 993 ulasan. Kemudian dinormalize. Setelah dinormalize, hasilnya seperti ini. Normalisasi di sini itu saya mempunyai leksikon ya. Leksikon itu leksikon koloksial itu ada daftar-daftar yang non formal nanti disolat jadi formal gitu kan. Ada yang sesuai dengan KBPI gitu. Kita normalisasinya. Seperti ini hasilnya. Masih sama ya 993 belasan. Setelah itu kita akan melakukan proses remove stop vote. Nah, hasil dari remove stop vote itu seperti ini. Kalau remove stop vote itu eh, eh, huruf-huruf atau kata-kata yang tidak diperlukan nanti akan dihapus sendirinya gitu kan. Itu ada beberapa memang yang saya define sendiri eh, menggunakan .txt ya. Jadi contohnya cuman ada dua huruf nih JK gitu kan. Nah, nanti biasanya saya hapus atau imbuhan juga gitu kan, kata imbuhan saya hapus depannya atau belakangnya gitu kan. Ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada proses steaming Tokopedia. Hasilnya seperti ini. Nah, dari ini hasil finalingnya ya dari text processing ini hasil terakhirnya menjadi seperti ini. Jadi totalnya ada 993 ulasan. Ini sudah semua di proses cleaning, proses tokenizing, terus proses normalisasi, proses streaming gitu kan. Dan ini hasilnya yang terakhir. Setelah itu ulasan ini sudah proses text processing sudah selesai. Kita bisa melakukan klasifikasi labeling ya. Ini biasanya langsung ke modeling gitu kan untuk memperlihatkan klasifikasi resultnya gitu kan. Misalnya kita pertama itu untuk mengetahui hasil riset terakhirnya itu kita melakukan labeling dulu gitu, masuk sentimen mana nih, positif atau negatif atau netral gitu kan. Kita lihat langsung, nah seperti ini. Jadi hasil labelingnya sebanyak 993 ulasan dari 1000 ulasan mendapatkan labeling sentimen ada tiga kategori ya di sini. Ada negatif dengan jumlah 469, terus ada positif ada 359 dan netral itu 105. Ini kenapa netral? Karena untuk algoritma saya ini untuk melakukan klasifikasi sentimen ini berdasarkan poin ya, poinnya. Artinya setiap kata memiliki TF-IDF atau ukuran ya, Y ukuran setiap katanya. Jadi contoh kata mantap itu skornya 5 gitu kan. Sedangkan kalau yang jelek contoh kurang gitu ya, kurang -1 gitu kan, atau jelek jelek biasanya -5 gitu kan. Jadi nanti contohnya dalam satu ulasan ada poin satu nih,
Maaf ya, ini mungkin kata-kata agak cukup kasar ya. Goblok artis Wahabi pakai iklan gitu kan. Ini berarti ya memang memang diakumulasi semuanya. Jadi hasilnya itu skornya itu -3. Ini masuknya sentimennya negatif gitu kan. Terus ada yang kedua ya, seru banget belanja gratis pakai GoPay, koin mantap, keren, terima kasih Tokopedia. Ini setelah ada melakukan perhitungan di semua kata, ada berapa kata ini total mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar sebelasan ya, sebelasan kata itu menghasilkan skor 11 dalam perhitungannya gitu kan. Dan ini hasilnya ya analisanya. Ini merupakan klasifikasi positif, sentimen positif, negatif atau netral. Kemudian setelah itu kita bisa menghasilkan ya, menghasilkan data data latih uji pengujian ya, pengujian sorry, pengujian terkait data latih uji dan eh, data latih dan data uji dengan rasio ada 90-90, 90-10 sorry, ada rasio 80-80, ada 70-30 sama 60-40 perbandingannya ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya itu di SPM itu rasionya ada 87,3%, ya paling tinggi nih 90 banding 10 ya. Terus ada 82 gitu kan, ada 81, 7%, 74. Dan selain dari SPM, karena saya menggunakan klasifikasi ini menggunakan SPM, ada juga gitu perbandingan algoritma yang lain, contohnya seperti naive Bayes, decision tree, random forest, logistic regression. Ternyata memang hasilnya itu paling tinggi tetap SPM dengan di rasio data latih dan data ujinya di 90 banding 10 dengan hasil 87,23%. Seperti itu. Ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung melihat confusion metricnya ya. Kalau kalau data mining sih udah pasti lah, semua data mining itu pasti ada confusion matrixnya ya. Nah, ini confusion metric bisa kita klik di sini atau bisa langsung di menu ini ya. Kita langsung menu ini ya. Nah, ini hasilnya ya, karena memang confusion metric di sini itu mengambil data yang paling tinggi ya akurasinya. Jadi kalau kita mengambil semua hasil evaluasi metrik compression metriknya dari semua model atau semua rasio itu terlalu banyak. Jadinya kita mengambil yang data yang kita pakai aja yang paling akurasinya yang paling tinggi, yaitu di SPM ya. SPM yang perbandingan data latih dan ujinya itu 90 banding 10. Itu akurasi 87,23% ini hasilnya ya. Jadi di sini itu ada true label, ada predict label. Itu true label itu maksudnya data latih sama data ujinya ya. Nah, ini menghasilkan untuk negatif ya, lima menghasilkan 50 ulasan ya, 50 kata apa negatif yang akan masuk ke ya kelas negatif gitu kan. Terus kalau ini kata negatif akan dipredik ya, dipredik nol gitu kan. Ini juga nol. Gitu. Terus yang kedua yang positif nih, yang positif itu dia eh, ada 7 kata yang bakal dipredik masuk klasifikasi ke sentimennya negatif gitu kan. Yang 30 ini dipredik bakal masuk 30 sentimen ke 30 predik gitu. Selanjutnya ada evaluation metric, itu ada value ya, value metric yang lainnya seperti akurasi, ada error rate-nya menghasilkan 12,77%, ada recall atau sensitivity ya, ada 69%, ada precision 92,91 sama sama F1 score ya 7,426%. Selanjutnya, selain dari hasil modeling ini, compression metric itu ada yang namanya visualisasi ya. Mungkin visualisasi lebih ke arah riset reviews-nya gitu kan. Ini menampilkan sentimen positif dan negatif yang berbentuk bar chart, ada yang word cloud ya. Untuk bar chart ini di sini artinya itu dia menampilkan Nah, Mas, Mas saya kata yang paling terbanyak lah ya sebanyak ini kurang lebih 20 ya 20 kata yang paling terbanyak gitu. Itu yang paling banyak itu kata bagus ya di konten positif. Ada Mantap dan Tokopedia ya yang paling terbanyak gitu kan. Terus selain itu
ada yang menggunakan word code. Word code ini perbedaan sama bar chart. Kalau ini kan hanya yang diambil cuma 20 tertinggi ya. Kalau yang word code itu semua kata yang ada di sentimen hasil modeling atau klasifikasi SPM nanti munculkan di sini. Selanjutnya ada negatif ya. Negatif sama di sini yang paling besar, yang paling banyak itu Tokopedia, barang dan kirim ya. Nah, ya mungkin Tokopedia di sini itu ya banyak kendala-kendala lah di aplikasi Tokopedia. Terus barangnya mungkin barangnya tidak sesuai dengan di foto ataupun saat pengiriman mengalami cacat barangnya ya. Atau kirim, nah kirimnya mungkin lambat atau kurang responsif atau seperti apalah ya. Selanjutnya ini ini hasilnya ya. Ini hasil dari klasifikasi sentimen analisis ulasan Tokopedia di Google Play Store menggunakan SPM semuanya. Nah, selanjutnya saya juga membuatkan analisis predik ya. Ini ada di menu analisis sentimen. Nah, di sini itu artinya itu kita bisa menginput kata terserah terkait ulasan mungkin ya. Ulasan apa-apa nanti si aplikasi ini yang akan mendeteksi apakah sentimen kata-kata ini masuk ke sentimen positif atau negatif. Ini sesuai dengan modeling SPM ya, modeling SPM yang telah saya buatkan yang sama prosesnya dengan ulasan Tokopedia yang tadi gitu kan. Cuman di sini ada prediknya gitu. Contoh kita masukkan ya, masukkan, wah aplikasinya cukup bagus ya. Sebentar. Oh, aplikasinya bagus banget gitu. Kita predik sentimen, nanti hasilnya seperti ini. Sentimennya positif, kontennya wah aplikasinya bagus banget. Ini seperti ini contohnya. Contoh kita yang negatif lah ya. Wah, aplikasinya jelek, lemot banget. Nah, ini hasilnya negatif. Baik, cukup seperti itu aja simulasi aplikasi yang saya buat untuk terkait tugas akhir ini terkait analisis sentimen aplikasi Tokopedia ya mengenai ulasan reviewnya gitu kan. Sekaligus saya juga membuatkan analisis sentimen predik untuk membedakan mana masuk klasifikasi negatif ataupun positif. Baik itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai program aplikasi saya terkait tugas akhir ini. Saya akhiri. Selamat siang.